Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Indah Anggreni Tri Aswara. Nama saya Nazwan Jani. Nama saya Mutiara Alia Burtarian. Di sini kami ingin meriset atau meneliti wisata sawah yang berada di Jalan Pematang Johar untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPA yang berhubungan gaya IPA. Terima kasih. Padi ini termasuk golongan tumbuhan gerapinak. Tanaman padi termasuk tumbuhan berbatang rumput, berakar serabut, urat daun sejajar, memiliki pelepah daun, daun berbentuk memanjang. Dan bunga tersusun sebagai bunga majemuk dengan satuan bunga tersusun sebagai bunga berupa floret. Yang kedua ada pepaya, batang semi berkayu atau batang terdapat rongga dan gabus dengan kulit cukup halus serta tipis berwarna abu-abu. Dan daunnya lebar dengan helai daun berbentuk jari. Bunga pepaya memiliki mahkota bunga berwarna kuning pucat dengan tangkai atau duduk pada batang. Bentuk buah bulat hingga memanjang dengan ujung biasanya meruncing. Bijinya bulat berwarna hitam dan batang tegak lurus mengarah ke atas. Yang ketiga ada kencana ungu. Batangnya berair berwarna ungu gelap dan pada tiap ruas batang digunakan sebagai tempat tumbuhnya daun. Daunnya berbentuk oval panjang meruncing berwarna hijau seukuran dengan jari tangan orang dewasa. Bentuk bunga menyerupai terampet yang berwarna ungu dan buahnya berbentuk biji kering berwarna coklat kehitaman. Bunga handenium, batangnya berkayu dan beruas, daunnya tunggal, bulat, pertulangannya menyirip, kulit dan daunnya berlendir dan tingginya tanamannya 1,5 sampai 3 meter doang. Nah, di sini juga ada tambak sampah yang organik dan anorganik. Sampah organik itu yaitu bahan yang berasal dari hewan dan tumbuhan, bahan yang mudah hancur, contohnya buah, sayur, dan lain-lain. Sedangkan sampah anorganik yaitu bahan yang bukan berasal dari hewan dan tumbuhan atau bahannya itu yang tidak mudah untuk dihancur, contohnya kaleng, plastik, kaca, dan lain-lain. Nah, di sini ada gerobak. Gerobak itu untuk mengangkat barang atau padi. Nah, ini juga termasuk alat pesawat sederhana jenis kedua ya, karena memiliki titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa. Nah, di sini ada traktor. Bisa dilihat bahwa di foto itu ada seorang yang mengendalikan traktor. Traktor ini juga termasuk pesawat sederhana jenis kedua ya, dan ini juga menggunakan gaya otot. Nah, di sini juga ada petani yang sedang mencangkul. Cangkul itu juga alat pesawat sederhana jenis ketiga karena titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik bebannya ya. Nah, di sini juga ada gaya otot ya pada saat mengangkut cangkul dan gaya otot tarikan pada saat menggali tanah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 dan saya perwakilan dari kelompok 10. Di sini kami dan bersama Bang Bagas atau sebagai penyuluh pertanian di Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, yang sebagai narasumber penelitian kami pada hari ini. Oke, langsung saja kami akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang padi di wisata sawah ini. Kapan padi ini mulai dipanen? Padi mulai dipanen bulan 9 kemarin. Bulan 9. Karena pertanamannya dimulai bulan Juli. Nah, untuk
padi itu sendiri kan berjalan selama 3 bulan atau 90 hari. Makanya dipanennya itu di bulan 9 untuk tanaman tahun ini. Terus tempo waktu penanaman padi ini berapa lama ya? Tempo waktu tadi seperti saya bilang tadi 3 bulan atau 90 hari lah tepatnya. Nah, tergantung varietasnya itu sendiri. Kalau di sini kemarin itu varietasnya yang dipakai di padi 32. Jadi umur tanamannya itu 90 hari kurang lebih. 90 hari. Iya. Jadi tidak bisa dilakukan pemanenan. Terus kapan mulai berlanjut penanaman padi ini setelah dipanen? Untuk musim tanam berikutnya ini kan sedang dilakukan olah tanah. Nah, kalau untuk spesifikasinya biasanya itu di tanah itu digenangi 7 sampai 10 hari. Nah, karena iklim di Indonesia ini seperti ini, di bulan-bulan akhir tahun di musim penghujan dengan adanya curah hujan yang tinggi, jadi air itu sudah tersedia. Kemudian dilakukanlah olah tanah. Olah tanah itu mungkin kurang lebihnya 25 hari, mulai dari pembalikan tanah, terus pembajakan, perataan, kemudian perapikan benteng-bentengnya. Nah, untuk itu ketika kita sambil menunggu olah tanah, pada saat kita memasukkan air, menunggu air di lahan itu, kita melakukan persemaian. Nah, persemaian itu umurnya 20 hari kurang lebih 2 minggu. Jadi terus pembajakan, perataan, kemudian perapikan benteng-bentengnya. Nah, untuk itu ketika kita sambil menunggu olah tanah, pada saat kita memasukkan air, menunggu air di lahan itu, kita melakukan persemaian. Nah, persemaian itu umurnya 20 hari kurang lebih 2 minggu. Jadi pada saat dilakukan olah tanah 2 minggu juga sekalian persemaian, baru bisa dilakukan petanaman. Selanjutnya, berapa kira-kira hasil yang didapatkan dalam sekali panen? Kalau hasil kita hitungannya per hektar ya, atau mau per anti? Kalau per hektar aja lah, Karina. Kalau per hektar di sini potensinya 7,5 ton per hektar dapat. Ya, untuk varietas ini vari 32 ya, yang ditanam di sini. Terus ini hasilnya di penampungnya dari siapa? Kebetulan di sini ada kilang padi kita di sini, Bandi itu Bende. Nah, jadi penyerapan hasil panen di sini, gabah kering panennya ya, langsung dijual ke gue